Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pencari ilmu, para peserta didik, siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, alhamdulillah dalam kesempatan ini di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertatap maya yang mudah-mudahan dalam pembahasan ilmu fikih di saat yang berbahagia ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya awwalu ma yuhasabul 'amdu bihil yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholat. Sholat juga merupakan tiangnya agama. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh sebab itulah kita sebagai orang muslim harus benar-benar memperhatikan sholat ini. Bukan saja orang yang sehat, bahkan orang sakit sekalipun tidak ada kebolehan untuk meninggalkan sholat. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada rukhsah. Yang tadinya wajib berdiri yang merupakan rukun sholat jikalau mampu, jikalau sakit boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, maka dengan isyarat. Selama kita sadar sholat itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itulah sholat harus menjadi kebutuhan kita. Dikarenakan sholat merupakan utamanya amal ibadah. Oleh sebab itulah pada saat ini kita akan jauh lebih membahas mengenai syarat-syarat berjamaah. Di dalam sebuah pasal ini dijelaskan mengenai sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah ini wasuri'as bil badidah. Sholat berjamaah ini disyariatkan di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Paling sedikitnya sholat berjamaah itu dilaksanakan yaitu ada dua orang, imam dan makmum. Wahiyya fil jum'ati summa fi subhiha summa subhi summal isya'i summal asri summa zuhri summal maghribi afdal. Yang mana sholat berjamaah di dalam sholat Jumat itu yang pertama. Dikarenakan di dalam sholat Jumat itu harus didirikan dengan berjamaah. Jikalau tidak berjamaah, sholatnya tidak jadi. Maka di dalam sholat Jumat ini mesti berjamaah. Terkemudian yang lebih utama lagi, sholat berjamaah setelah sholat Jumat itu adalah pada waktu subuhnya hari Jumat. Lalu sholat subuh di hari-hari yang lain. Kemudian sholat isya, lalu sholat asar, kemudian sholat duhur dan sholat maghrib.
Itulah urutan keutamaan sholat berjamaah. Dalam arti sholat yang 5 waktu itu kita sebaiknya mengerjakan dengan berjamaah. Sholatul jama'ati fi adain maktubatin. Sholatul jama'ati fi adai maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Sholat berjamaah pada sholat-sholat yang pada waktunya yang telah di waktu-waktu, yaitu sholat fardu. Selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Lil khabaril muttafaq, karena hadis muttafaq alaih. Di sini dijelaskan berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang telah disepakati hadis sahih bahwasannya sholat berjamaah itu pada sholat yang 5 waktu pada waktunya selain sholat Jumat hukumnya sunnat muakkad. Bagaimana kalau dalam sholat Jumat? Dalam sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Dalam arti sholat Jumat tanpa berjamaah tidaklah jadi. Ini yang harus kita perhatikan. Para peserta didik sekalian, kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai syarat-syarat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah. Wa syurita liqudwatin surutun. Disyaratkan untuk bermakmum di dalam sholat berjamaah beberapa syarat. Di sini ada 7 syarat yang harus diperhatikan. Apa saja? Minha niyatu iktida'in. Sebagian daripada syarat-syarat tersebut adalah niat menjadi makmum. Au jama'atin au timamin bil imamil hadir, atau berniat berjamaah atau berniat bermakmum kepada imam yang hadir. Awis sholati ma'ahu, atau berniat sholat beserta imam. Au kaunihi makmuman, atau berniat adanya orang tersebut sebagai makmum. Jadi ketika kita sholat berjamaah, itu syaratnya harus berniat menjadi makmum. Yang mana niat menjadi makmum ini harus disertakan ma'ataharumin, serta takbiratul ihram. Dalam arti ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita harus berniat menjadi makmum. Di dalam hati minimal ada niat sholat yang disertai dengan makmum. Sholat fardu duhur makmuman sebagai makmum. Itu minimal dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dari lafaz Allah, hamzahnya lafaz Allah dan ro-nya lafaz akbar, di antara hamzah dan ro ini niat berlangsung dalam hati kita. Minimalnya sebagai makmum itu 4. Itu sholat fardu duhur makmuman. Kalau asar, sholat fardu asar makmuman. Alangkah bagusnya semuanya hadir. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat ada ma'mumal lillahi ta'ala. Itu semuanya jika hadir dalam hati ketika kita takbiratul ihram, itu alangkah baiknya. Dan minimalnya 4. Sholat fardu duhur makmuman. Itu yang harus diperhatikan ketika kita berniat menjadi makmum. Maksudnya yajibu an takuna hadhihin niyatu muqtaronatan. Maksudnya adalah
niat ini wajib bersamaan atau disamakan, disertakan ma'at taharrumi beserta takbiratul ihram. Niat menjadi makmum ini wajib dibarengkan beserta takbiratul ihram. Wa idza lam tuktaron, apabila tidak dibarengkan, apa yang tidak dibarengkan itu niyatu nahwil iktida'i bitaharrumi. Jikalau niat takbiratul ihram, jikalau niat menjadi makmum tidak dibarengkan dengan takbiratul ihram, itu maksudnya, maka lam tan'aqid al-jum'atu. Maka Jumat, sholat Jumat tidak akan jadi. Jadi tidak sah sholat Jumatnya, tidak jadi. Listiratil jama'ati fiha, dikarenakan disyaratkannya berjamaah pada sholat Jumat. Lalu bagaimana pada sholat-sholat selain sholat Jumat? Watan akidu goiruha. Sedangkan selain sholat Jumat, walaupun tanpa niat makmum, itu sholatnya jadi, akan tetapi furoda sebagai sholat munfarid, tidak dicatat sebagai sholat berjamaah. Oleh sebab itulah, di dalam sholat berjamaah kita sebagai makmum harus benar-benar ada niat makmum ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, di antara hamzahnya lafaz Allah dan roknya lafaz akbar, itu kita telah berniat menjadi makmum di dalam hati kita. Bagaimana para peserta didik sudah paham untuk syarat yang pertama? Baik, kalau kita sudah paham, kita lanjut kepada syarat yang kedua. Wa minha adamu taqaddumin fil makani yakinan ala imamin bi'aqbin. Syarat yang kedua, sebagian daripada syarat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah itu adalah adamu taqaddumin. Tidak mendahului pada tempat dengan yakin terhadap imam. Tidak mendahului bi'aqbin dengan tumit. Dalam arti tumit kita jangan berada di depan tumit imam. Itu adalah batasannya. Tumit kaki kita harus berada di belakang tumit imam. Itu adalah batasannya. Itu syaratnya. Namun di sini dikatakan wanudiba wukufu zakarin walau sobiyan lam yahdur goiruhu an yaminil imam. Diamnya seorang laki-laki untuk bermakmum walaupun hanya seorang anak kecil, yang mana dia tidak ada makmum yang lain, cuma dia sendiri, maka disunahkan dia berdiri di sebelah kanannya imam. Jadi ketika imam sedang sholat atau ada seorang yang sholat di dalam masjid misalnya, sendirian, kita baru datang, maka kita berdiam di sebelah kanan imam. Atau kita di dalam sebuah masjid hanya berdua saja, maka yang di depan jadi imam dan seorang lagi berada di sebelah kanannya imam, yaitu dia lebih belakang daripada tumitnya imam. Itu yang harus diperhatikan di dalam sholat berjamaah. Lalu fa in jaa zakarun akhar, jikalau ada atau datang laki-laki yang lain, maka dia ahrama ayyasarihi, dia takbiratul ihram di sebelah kirinya imam. Tergambar? Wa yata'akhkhara, lalu dia agak ke belakang sedikit, qalilan. Summa ba'da ihramihi ta'akhkhara anhu nadban. Lalu setelah dia takbiratul ihram, yaitu laki-laki yang kedua yang baru datang,
maka keduanya itu mundur dari imam. Sunat mundur. Jadi ini tidak wajib ya. Namun disunatkan mundur keduanya fi qiyamin aw ruku'in, ketika dia berdiri atau ketika ruku. Mundur ke belakang membentuk shaf hatta yasira shafan wara'ahu, sampai keduanya jadi shaf, barisan yang berada di belakang imam, seukuran sekitar 3 siku atau 120 cm ke belakang atau 1 meter ke belakang. Bagaimana kita ketika sujud tidak membentur terhadap imam? Itu yang harus diperhatikan ketika kita berdiri sebagai makmum. Wa wuqufu rajulaini jaa ma'an aw rijalun qasadul iktida'a bimusallin khalfahu sofan. Kemudian jikalau ada 2 orang laki-laki yang datang berbarengan, atau banyak laki-laki yang datang yang bermaksud untuk menjadi makmum, berbarengan kepada seorang yang sedang sholat, maka mereka semua berdiri bersamaan di belakang imam membentuk shaf. Jadi sejarak 3 siku itu di belakang imam membentuk shaf. Wa afdalu kulli shafin, dan sebaik-baiknya, seabdul-abdulnya atau seutama-utamanya setiap shaf itu adalah yaminuhu, sebelah kanannya imam. Itu yang harus diperhatikan. Jikalau kita baris yang pertama, ambil arah yang paling dekat dengan imam ke sebelah kanan, terus penuhi sebelah kanan baru sebelah kiri. Lalu shaf yang kedua juga seperti itu, kita berada di tengah imam, agak ke kanan sedikit, penuhi, lalu ke kiri imam. Begitulah yang lebih afdalnya di dalam sholat berjamaah, menentukan posisi berdiri. Baik, itulah syarat yang kedua. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut kepada syarat yang ketiga. Wa minha ilmun bintiqali imamin biru'yatillah. Yang ketiga, syarat menjadi makmum itu di dalam sholat berjamaah, dia harus tahu terhadap pindah-pindahnya imam dengan melihat kepadanya. Bagaimana kau berada di belakang shafnya, auliba di shafin, atau dia melihat kepada sebagian barisan yang ada di depannya. Ausima'in, atau kalau jauh barisannya dia dengan pendengaran. Jadi mendengar takbiratul ihram atau takbirnya imam, itu baru kita takbir. Itu yang harus dipahami. Jadi syarat yang ketiga, tahu pindah-pindahnya imam. Dan ini kurasa sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana? Itu adalah baru 3. Masih ada 4 lagi. Kita lanjut kepada syarat yang keempat, bermakmum di dalam sholat berjamaah. Wa minha istima'uhuma. Wa minha istima'uhuma ay al-imam wal makmum bimakanin. Syarat yang keempat itu makmum dan imam itu berkumpul pada satu tempat. Walau kana ahaduhuma fihi ay al masjid wal akharu kharijahu surita ma'qurbil masafati. Jikalau salah satu dari makmum dan imam itu, salah satunya berada di masjid, sedangkan satu lagi di luar masjid, itu disyaratkan dekat jaraknya. Berapa? Bi alla yazida ma bainahuma ala salasa mi'atin. Ala salasi mi'atin. Ala salasi mi'ati dhira'in takriban. Jadi jangan sampai jaraknya
lebih daripada 300 siku, kurang lebih. 300 siku itu satu siku kurang lebih 40 cm ya. 40 cm kali 300. Itu kalau di dalam masjid misalnya penuh, maka jikalau makmum yang lain di luar masjid itu jaraknya tidak boleh lebih dari 300 siku. Itu yang harus kita pahami. Kemudian juga tidak ada penghalang bainahuma di antara makmum dan imam, yamna'u mururan aw ru'yat, yang mana mencegah untuk melewati ke imam atau mencegah untuk melihat ke imam. Baik dalam melewati dan mencegahnya itu tidak ada penghalang. Misalkan begini, di dalam masjid sudah penuh, lalu di sana ada pintu di pinggirnya, maka yang sah itu adalah pintu itu harus berada di depan makmum yang berada di luar masjid. Sedangkan makmum-makmum yang berada di depan pintu, dalam arti pintunya berada di belakang makmum itu tidak sah. Dikarenakan dia jikalau mau melewati ke imam harus berbelok dulu membelakangi Ka'bah. Itu tidak sah. Oleh sebab itu, jikalau kita sholat berada di luar masjid, maka dipastikan di depan ada tempat yang melewati tembus ke imam. Bagaimana? Di sini paham maksudnya? Auqufu wahidin, atau adanya salah seorang yang berdiri minal makmumin dari makmum-makmum itu, yang mana berada di arah tembus ke imam pada yang sesuatu yang menghalangi. Dalam arti begini, makmum-makmum itu salah seorangnya harus berada di pintu yang tembus ke imam, sehingga orang-orang yang berada di luar masjid dapat melihat orang ini dan mengikuti gerakannya. Paham gak sampai sini? Jadi kesimpulannya, syarat yang keberapa ini? Yang keempat. Syarat yang keempat ini, makmum dan imam harus berada pada satu tempat. Jikalau dua tempat yang berada, makmum ada di luar, imam berada di dalam masjid, itu harus benar-benar jaraknya tidak boleh lebih dari 300 siku. Dan itu juga harus ada seseorang yang ada di lawang atau di pintu masjid itu yang berdiri, yang kelihatan oleh makmum yang berada di luar masjid. Itu maksudnya. Ya. Dan itu juga pintu harus berada di depan makmum yang ada di luar masjid. Tergambarkah? Udah paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan penjelasan syarat yang kelima. Wamina, sebagian daripada syarat kita menjadi makmum di dalam sholat berjamaah itu adalah muwafaqatun. Muwafaqatun itu adalah sama. Seorang makmum dan imam itu harus berkesesuaian dalam gerakan, di dalam perbuatannya, ataupun tidak mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh imam, maka makmum tidak boleh mengerjakannya. Dalam arti setiap gerakannya imam itu harus diikuti oleh makmum, harus sesuai. Jangan sampai imam tidak mengerjakan tahiyat awal misalnya, makmum malah tahiyat awal. Itu tidak boleh seperti itu. Akan tetapi makmum mengikuti imam di dalam hal-hal yang sunnah. Fatabtulu sholatuman, maka sholatnya seseorang itu menjadi batal. Siapa?
waqa'as bainahu wa bainal imami mukhalafatun, yang mana terjadi sebuah perbedaan gerakan di antara makmum dan imam, fi sunnatin, pada sebuah kesunatan, yang mana ini tidak boleh berbeda. Kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Misalnya seorang imam sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah pada surat pendek, lalu imam sujud tilawah. Fa'alahal imamu wa tarakahal makmum. Imam mengerjakan sujud tilawah, namun makmum diam saja, tidak melaksanakan sujud tilawah sebagaimana imam. Amidan aliman bitahrim, yang mana makmum itu tahu dan sengaja ya tidak melaksanakan sujud tilawah beserta imam, ini batal sholatnya. Begitu pula dengan tahiyat awal, yang mana imam mengerjakan tahiyat awal tapi makmum tidak mengerjakan tahiyat awal, atau sebaliknya, imam tidak mengerjakan tahiyat awal, makmum mengerjakan tahiyat awal, itu batal sholatnya. Itu yang harus dipahami. Adapun amma idza lam tabhas al mukhalafatu fiha, jikalau perbedaan ini, perbedaan makmum dan imam tidak dianggap jelek, fala yadurru al ityanu bis sunnah, maka ini tidak menjadi bahaya seorang makmum mengerjakan sunnah, si imam tidak, seperti kunut, yang mana imam tidak kunut, si makmum kunut, ini tidak batal. Mengapa? Mengapa demikian? Dikarenakan itu tidak menjadi sebuah perbedaan yang mana perbedaan itu tabhas, jelek. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika imam i'tidal, dia itu berdiri, sedangkan si makmum berdirinya lebih lama dengan membaca kunut, maka si imam juga berdiri i'tidal itu dikerjakan, sedangkan si makmum lebih lama sedikit untuk membaca kunut. Maka di sini seakan-akan tidak ada perbedaan. Maka dikatakan di sini, jikalau perbedaannya di dalam sebuah kunut, yang mana imam tidak mengerjakan, makmum mengerjakan, selama di dalam sujud yang pertama kesusul oleh si makmum, itu tidak jadi masalah. Paham ya? Jadi kesusul ketika sujud yang pertama. Ketika imam tidak kunut, lalu si makmum kunut, cuman dengan bacaan yang sesuai, kunutnya selesai sebelum imam mengangkatkan kepalanya dari sujud yang pertama, si makmum keburu sujud yang pertama, itu tidak jadi masalah. Inilah yang harus diperhatikan di dalam hal-hal yang sunnah. Dalam arti kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan imam, walaupun itu gerakan yang sunnah hukumnya. Itu yang kelima. Bagaimana? Sudah ada gambaran, sudah paham di sini syarat menjadi makmum dalam berjamaah yang kelima. Baik, kita lanjutkan syarat selanjutnya. Wa minha adamu takhallufin an imamin biruknaini bi'layaini mutawaliyaini tamaini bila udrin. Sebagian daripada syarat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah itu tidak boleh mengakhiri atau tertinggal. Tidak boleh tertinggal dari imam dengan dua rukun pekerjaan yang terus menerus, yang sempurna tanpa udzur. Contohnya apa? Contohnya seorang imam, dia ruku, kita masih berdiri, kita diam saja. Kemudian imam i'tidal, kita sudah ketinggalan ruku dan i'tidal, itu dua rukun pekerjaan. Lalu pas imam mau
sujud, mau menundukkan kepala untuk sujud, kita masih berdiri, itu batal sholat kita. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jikalau kita bermakmum, jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Contohnya tertinggal ruku dan i'tidal. Pas imam mau sujud, kita diam saja, batal sholat kita. Lalu bagaimana kalau udur? Kalau udur, itu wa ada mutakhallufin anhu ma'ahuma. Ini syarat yang berikutnya. Di syarat yang ke-7 ya. Syarat yang ke-7. Jadi syarat yang ke-7 adalah seseorang tidak boleh tertinggal dari imam oleh sebab ada udur. Tadi kan tidak ada udur ya. Ini ada udur. Tidak boleh tertinggal bi'aktsara min salasati arkanin tawilatin. Jangan tertinggal oleh lebih daripada 3 rukun yang panjang. Oleh sebab itu, rukun yang pendek seperti i'tidal, duduk di antara 2 sujud, itu tidak dihitung. Maka yang dihitung adalah ruku, sujud pertama, sujud kedua. Oleh sebab itu, orang yang ada uzur, semisal imamnya bacaannya cepat, makmum bacaannya lambat, itu karena memang tabiatnya begitu, dia tidak bisa cepat bacaannya. Sedangkan imam itu cepat. Nah, di sini tidak jadi masalah ketinggalan rukun yang 2, ruku dan i'tidal. Namun jangan sampai ketinggalan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Mana itu? Ruku, kemudian sujud pertama, sujud kedua, i'tidal, dan duduk di antara 2 sujud itu tidak dihitung. Maka yang dihitung ruku, sujud pertama, sujud kedua. Maka ketika imam berdiri pada rakaat yang kedua, itu harus tersusul oleh orang yang benar-benar ada udur karena bacaannya lambat atau gerakannya lambat. Robi, maka dia harus berkesesuaian dengan imam pada rukun yang ke-4, itu berdiri. Berdiri, rakaat selanjutnya harus tersusul oleh makmum. Lalu bagaimana perkiraan dia tidak mungkin tersusul nih? Tidak mungkin tersusul pada saat berdiri rakaat selanjutnya. Maka seorang makmum wajib niat muparokoh, yaitu niat berpisah dari imam, dia sholat sendirian. Begitu. Paham tum? Mengerti? Itu yang harus dipahami daripada syarat-syarat menjadi makmum di dalam sholat berjamaah. Kita ulang, ada 7 syarat. 7 syarat itu apa saja? Nah, ini ya. Yang pertama, niat menjadi makmum. Yang kedua, tidak mendahului imam di tempat berdiri. Tidak berada di depan imam dengan tumit kita. Itu batasannya. Yang ketiga, syaratnya tahu pindah-pindahnya imam, baik dengan penglihatan ataupun melihat shaf di depan kita atau dengan pendengaran. Yang keempat, itu imam dan makmum harus berkumpul pada satu tempat. Yang kelima, harus sesuai gerakannya makmum dan imam, tidak boleh beda. Kecuali boleh beda pada sesuatu yang tidak mengapa, itu perbedaan itu tidak terlihat, seperti kunut sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian yang keenam, itu tidak boleh tertinggal dari imam dengan 2 rukun pekerjaan tanpa udzur.
Dan yang ketujuh, jika ada uzur, itu tidak boleh tertinggal oleh imam lebih dari 3 rukun yang panjang. Ruku, sujud 1, sujud 2. Maka pada rukun yang keempat ketika berdiri harus tersusul, berkesesuaian. Jikalau tidak bisa tersusul pada rukun yang keempat, maka niat muparokoh. Ini ya syarat yang ketujuh. Jikalau tidak niat muparokoh, batal sholatnya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian keterangan selanjutnya, wasabakohu ala imamin biruknaini fi'layaini mubtilun. Kemudian jikalau mendahului imam dengan 2 rukun sebangsa pekerjaan, itu membatalkan sholat. Imam belum ruku, kita sudah ruku, sudah itidal, mau sujud, batal sholat kita. Begitu pula kebalikannya, imam lebih dulu, sedangkan kita tertinggal 2 rukun itu, sebagaimana telah dijelaskan, juga batal. Wabiruknin fi'liyin haramun, sedangkan menyusul atau mendahului imam dengan 1 rukun pekerjaan, misalkan imam belum ruku, kita ruku, itu haram hukumnya. Lalu bagaimana kalau berbarengan, wa muqarinuhu? Bagaimana dengan berbarengan? Adapun berbarengan, membarengi imam pi'af'alin dalam pekerjaan, misalkan imam ruku, bareng kita rukunya, itu makruhatun, makruh hukumnya. Itu penjelasan ini harus benar dipahami dengan baik. Ingat, tertinggal atau mendahului imam dengan 2 rukun batal sholat. Tertinggal atau mendahului imam dengan 1 rukun haram. Membarengi imam itu makruh hukumnya. Wala yasihu qudwatun biman i'taqada butlana sholati. Dan tidak sah bermakmum kepada orang yang kita yakinkan dia batal sholatnya. Yaitu batal tuh, sudah kentut ya, kita malah tetap bermakmum, itu tidak sah. Itu. Atau ketika kita lagi bermakmum melihat kaki imam kok ada najisnya, itu kita harus mengulang sholatnya, membatal sholat kita, gak sah bermakmum. Itu. Atau di tengah-tengah sholat nih, kalau di tengah-tengah sholat kita tahu batalnya imam, kita muparokoh, pisah dari imam. Atau ketika imam batal, dia keluar daripada sholat. Nah, maka ada salah satu makmum yang menjadi imam ke depan. Begitu. Dalam arti batal ini, jika kita sudah tahu yakin bermakmum kepada imam yang batal sholatnya atau tidak punya wudu, itu tidak sah menjadi makmum. Ini di awal ya, sebelum kita berjamaah sudah tahu batalnya imam, itu gak boleh dimakmumin. Wala bimuqtadin, dan tidak sah kita bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum kepada orang lain, itu juga gak sah. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak sah juga orang yang mana dia itu bagus bacaannya, pasehat bacaannya, itu gak sah bermakmum kepada orang yang gak bisa baca Al-Quran. Itu yang harus dipahami. Walau iktada biman dannahu ahlan pabana khilafuhu ta'ada. Jikalau kita bermakmum kepada orang yang kita sangka dia ahli di dalam sholat, dia bagus bacaannya, ternyata berbeda dengan apa yang kita sangkakan, dia itu tidak bisa baca Quran nih, kok bacaannya gak benar, banyak yang salah, maka kita harus mengulang sholatnya. Itu yang harus dipahami. Wasoha iktida'u salimin bisalisin. Orang yang sehat
itu sah bermakmum kepada orang yang punya penyakit beser. Itu sah-sah saja, dilanjutkan saja. Namun makruh kita bermakmum kepada orang fasik atau orang-orang mubtadi, ahli bid'ah seperti itu kaum Rafidi ya. Kaum Rafidah itu ahli bid'ah. Itu tidak boleh kita bermakmum kepadanya. Itulah penjelasan mengenai syarat-syarat bermakmum di dalam sholat berjamaah yang harus kita pahami. Ingat, ada 7 syarat di dalam sholat berjamaah sebagaimana telah dijelaskan. Silakan untuk diperhatikan, mudah-mudahan penjelasan hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jagalah sholat, dikarenakan sholat itu merupakan tiangnya agama. Jikalau sholat itu baik, maka baik semua amalannya. Jikalau sholat itu ruksak, maka ruksak pula semua amalannya. Oleh sebab itu, perhatikanlah syarat-syarat dan rukun di dalam sholat dengan baik dan kerjakanlah dengan khusyuk. Lillahi ta'ala, karena Allah semata kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Dan sholatlah dengan berjamaah, dikarenakan sholat berjamaah ini mengungguli kepada sholat munfarid sendirian dengan 27 derajat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.